Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, khaliqu kulli syai'in fil alamin la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirul kiram, Ustaz Rojali selaku Ketua DKM atau pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, para jamaah, para asatid wal asatidah, juga dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah yang maha luhur dan maha ghafur, Allah yang maha kuasa dan maha gagah perkasa, yang telah menciptakan syurga untuk manusia yang bertakwa, yang telah menciptakan neraka untuk manusia yang berbuat dosa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita sama telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bermuajahah di haflah maqamah mubarakah, dengan harapan mudah-mudahan berkumpul kita pada sore hari ini senantiasa Allah memberikan keberkahan dan rahmat serta ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita berharap samping mendapatkan rahmat keberkahan juga ampunan di bulan suci Ramadan kali ini, kita berharap kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati bahagia yang tak terhingga jika kita bandingkan sore hari ini penuh dengan dasar keimanan kepada Allah. Besarnya gunung, lebih besar bahagia kita sore kali ini. Luasnya lautan, lebih luas kebahagiaan sore pada hari ini. Kenapa bisa demikian? Jamaah yang dirahmati Allah, dengan meraih keberkahan dalam kebersamaan ini ada khusus hanya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, keberkahan itu ada. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di antara kita. Tidak pernah ada cerita di luar bulan Ramadan sore hari menjelang maghrib kumpul model begini. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Kagak, jarang. Orang juga bertanya-tanya kalau model begini di luar Ramadan ngadain acara DKM ditanya apa-apaan. Betul apa benar? Ini khusus ada dan diadakan di bulan suci Ramadan yang mulia. Kenapa? Untuk meraih keberkahan. Karena Ramadan adalah bulan istimewa yang hanya dipersiapkan untuk kita, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang predikat takwa terhadap Allah. Ramadan ini kita disiapkan tentunya dengan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini semua pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Setan-setan semua terbelenggu. Tapi muncul ada pertanyaan, Ustadz, kenapa di bulan Ramadan kalau memang betul setan terbelenggu, tapi kemudian masih banyak orang-orang saudara kita bahkan seiman masih belum puasa? Betul?
ini fakta dan bukan rekayasa. Maka Ramadan bukan soal kuatnya menahan lapar, haus dan dahaga. Ramadan bukan soal menahan lapar, bukan soal menahan haus, tapi Ramadan sejauh mana kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di momen Ramadan kali ini kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan kemuliaan Ramadan, dengan kita membaca Al-Qur'annya, dengan kita bertadarusnya, kemudian dengan kita melakukan aktivitas yang salih, amal-amal yang baik yang diridhai oleh Allah, berbaik dengan sesama dengan hubungan vertikal dan horizontal, insya Allah akan semakin dilipat gandakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pan sering berdoa ya Bu, ketika bulan Rajab kita berdoa pada Allah, ya Allah sampaikanlah umur kami di bulan Rajab, kemudian Sya'ban sampai dengan Ramadan. Betul apa benar? Allahumma baligh sampai kepada bulan Ramadan. Hari ini kita tiba di bulan Ramadan, lantas amalia apa yang akan kita utamakan? Perbuatan baik apakah yang akan mampu membawa kita kepada ladang keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dengan saatnya meraih keberkahan dalam kebersamaan. Keberkahan ada dengan sendirinya, keberkahan juga ada dalam kebersamaan. Kalau dalam kebersamaan lebih daripada keberkahan, mampu meningkatkan kadar keimanan kita. Bu, kita kumpul sore hari ini dengan khidmat kumpul bersama anak keluarga kita tercinta, saudara-saudara kita di lingkungan perumahan Green Taman Sari, mendengarkan kegiatan hal-hal yang baik, berkumpul di tempat yang baik, dan kita berharap Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ada harapan-harapan baik dalam pribadi diri kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tapi kenapa kita tidak mampu menyampaikan dan memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan yang amat singkat kali ini? Sampai kemarin Ustadz baru aja setengah hari ada yang pasang status di WhatsApp, sampai di Facebook, di share di medsos. Baru setengah hari, apa dia bilang? Alhamdulillah Lebaran sisa 29 hari setengah. Saking berkahnya, saking bahagianya, nggak masalah kita share status di medsos, tidak masalah. Yang penting niat kita, dan tidak untuk memamerkan amaliyah kebaikan kita. Ini memang tipis urusannya jamaah. Zaman sekarang luar biasa godaannya. Betul apa benar Bu? Ketika ibu-ibu, kata Ustadz DKM, ibu-ibu jamaah perempuan ketika puasa maka diharuskan menahan diri dan tidak boleh ngomongin tetangga alias gibah. Itu semua protes. Ustadz gak pernah, saya nggak pernah ngomongin tetangga, saya nggak pernah ngomongin suami, saya puasa Ramadan hampir 24 jam kagak pernah ngomong, tapi ini jempol kagak pernah mau diem. Betul apa benar? Ngomong mah kagak, tapi ini jempol kagak mau diem. Inem gedeg banget tuh sama si Kona. Emang ngapa? Tadi gua tanya, padahal suara gua kenceng banget, sampai orang disautin pisan. Ngomong mah kagak, tapi jempol kagak mau diem. Apakah mampu mengurangi pahala Ramadan, pahala puasa? Bisa jadi karena ada hati yang tidak benar dalam hati sanubari kita yang terdalam para jamaah. Maka oleh karenanya, kesempatan kali ini dengan meraih keberkahan, ziyadatul khair, bertambah keberkahan di bulan Ramadan, ini harus kita manfaatkan. Rajin tarawihnya,
rajin sodakohnya, rajin memberikan iftar kepada orang yang ada di pinggir jalan, tetangga siapapun, rajin bertanya tentang amaliyah keilmuan, semuanya bertambah, maka kebahagiaan itu akan ada para jamaah sekalian. Laksana ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan penuh dengan kebahagiaan, maka saatnya hari ini kita manfaatkan. Kita dengar cerita dulu yang soal menyambut Ramadan itu. Kita kasih satu syiar dan syair tentang Ramadan. Memang kalau konsekuensi buka bersama ya begini, jangankan jamaah, saya aja tadi ada yang bawain kolak ke samping juga ikut ngelirik gitu. Betul apa benar Bu? Yang kita harapkan adalah kebersamaan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita perbanyak doa minimal di bulan Ramadan, karena ada 3 hal yang tidak akan pernah Allah tolak doanya. Pertama adalah as-saim, orang yang puasa hatta iftar, sampai dengan datangnya waktu buka. Artinya sepanjang kita berpuasa, menahan hawa lapar, haus, dahaga dari sebelum datangnya waktu subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib,
sepanjang itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin seyakin-yakinnya wallahi demi Allah, apa yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita harapkan, kita minta kepada Allah, maka yakin akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena saking tajamnya mulut orang yang sedang berpuasa, jamaah sekalian. Di luar Ramadan kita berdoa bersimpuh di hadapan Allah sambil dengan menangis, tapi tak terasa terkadang dalam perut kita ada barang yang haram, ada barang yang subhat yang bakal mampu menghijab doa kita di hadapan Allah. Tapi Ramadan luar biasanya dalam keadaan perut kita yang kosong, terjaga betul dari mulai setelah melaksanakan ibadah santap sahur sampai dengan buka puasanya. Nah ini hatta iftar sampai dengan buka puasa, doa kita akan ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, doa yang tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Bukan cuma sebatas pada kategori bangsa dan negara, bukan cuma sebatas pada kategori lingkup tingkat provinsi, kabupaten, bahkan tingkat RW, bahkan termasuk diri kita sendiri sebagai imam, maka harus bersikap dan perilaku adil. Suami adalah imam di tengah-tengah keluarga daripada istri dan anak-anaknya. Kita imam bagi diri sendiri. Makmumnya adalah tangan, makmumnya adalah kaki, makmumnya adalah pendengaran telinga kita, imamnya adalah mata hati kita, jamaah sekalian. Ketika mata hati kita menghendaki kebaikan, maka secara otomatis akan didukung oleh rakyatnya. Mana tangan dan kaki bergerak melangkahkan bersimpuh diri menghariban Allah Subhanahu wa taala, datang meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi pengertian imam itu tidak hanya secara spesifik saja, ada pengertian imam secara harfiah, ada pengertian imam secara maknawiyah. Nah, kita secara pribadi adalah bagian imam, baik dari untuk istri, anak dan keluarga kita, termasuk imam untuk diri kita sendiri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, doa yang tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang-orang yang terzalimi. Siapa orang-orang yang terzalimi? Orang-orang yang terzalimi adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dibenci karena Allah, orang-orang yang tersisihkan karena Allah, orang-orang yang memang didiskreditkan karena Allah. Itu adalah orang-orang yang terzalimi. Ustadz, kalau wayah gini bapaknya bocah belum beliin baju buat lebaran, termasuk kategori zolim apa kagak? Wayah gini udah maghrib emang? Belum. Biasa aja kolak, jangan dipelototin, ntar juga nggak bakal loncat. Sekarang nanya, termasuk zalim nggak kalau hari ini suami kita belum beliin kita baju lebaran? Kompak, jangan bohong, mentang-mentang bapaknya bocah ada di depan. Hari ini belum dibeliin baju lebaran, zalim apa kagak? Bilang kagak juga pelan-pelan, takut. Jamaah yang dirahmati Allah, Mas Inggris, enggak, sob. Ini bukan persoalan zalim. Ini adalah bagian daripada kebutuhan, hak dan kewajiban tanpa diminta pun. Lakinya udah ngerti sendiri, betul apa benar? Laki pernah nggak nyuruh nemen-nemen beli baju sama bini? Pernah nemen-nemen kagak? Nyuruh beli baju sama ibu-ibu, pernah nggak? Jarang, betul Pak? Jarang ya? Jarang kita sebagai suami nyuruh beliin baju buat ibu. Mak, ini ada tukang dagang, beli mah. Nggak pernah, jarang.
tapi justru dengan kesadaran sendiri lebih banyak perempuan koleksinya dibanding kita sebagai suami. Betul? Nah, ini membuktikan jamaah sekalian, orang yang terzalimi adalah orang yang tersisihkan karena Allah. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah, memohon ampun dan seterusnya apa yang dipanjatkan kepada Allah, maka wallahi demi Allah akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita berharap hari ini kita tidak merasa dizalimi oleh siapapun. Kita tidak pernah merasa sakit hati oleh siapapun. Ketika pun kita pernah lakukan itu dan pernah ada pada diri kita, sejauh mungkin tetap kita ikhlaskan agar hati ini di bulan Ramadan kembali kepada suci, kembali kepada keikhlasan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya puasa Ramadan dari awal bulan ini, saat ini, dari setiap saat, setiap waktu, di samping puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amaliyah ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amaliyah suami kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga menjadi Allah catat sebagai amal kebaikan yang dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini namanya berkah. Berapa menit lagi Ustaz? Ah, yang benar. Ini roman-romannya DKM jolim, jamnya diputerin lagi, jangan-jangan. Masih lama. 10 menit lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, dengan kebersamaan ini yakinkan akan meraih keberkahan di antara kita. Berkah, apa itu berkah? Di samping ziyadatul khair, hari ini kita tidak bisa melihat dengan kasat mata saja. Siapa tahu di atas kita ada naungan sayap rahmat, malaikat rahmat, malaikat yang Allah kasih dan kasih sayangnya tertimpa kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak kita yang sedang sekolah, yang pesantren, yang jauh pun yang dekat, dengan keberkahan Ramadan Allah ciptakan dan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Suami-suami kita, Bu, kita doakan di bulan Ramadan, karena mustajabnya bulan Ramadan ketika seorang istri berdoa untuk suaminya, semoga suami kita semakin soleh. Amin ya Rabbal alamin. Semakin Allah berikan pangkat dan derajatnya, dan semakin Allah berikan harta yang banyak untuk kita bekal ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian pun kita punya istri jamaah sekalian, senantiasa tidak hanya istri di dunia, tapi akan kembali menjadi istri di akhirat nanti, menjadi istri-istri daripada sebagaimana yang diharapkan seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah menjadi tugas kita, karena bisa jadi puasa kita tidak pernah henti, ibadah kita tidak pernah berhenti, tarawih kita tidak pernah terlewatkan, tahajud kita tidak pernah terlewatkan, tapi manakala ada satu kesalahan, kita lupa mendidik istri, kita lupa mengingatkan kepada istri, kita lupa mendidik kepada seorang anak-anak kita, maka bisa jadi kebaikan yang selama ini kita lakukan akan rontok karena amaliyah kita yang tidak pernah kita lakukan. Kita berharap, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di samping mendapatkan keberkahan, Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil menunggu beduk maghrib, yuk kita doakan orang tua kita.
Kenapa ada baroynya? Gampang, kalau kita suka beristighfar, astagfirullah robbal baroya. Eras Rashid Baroy dengan bersama sahabat saya dalam rangkaian S3 Syiar, Syair dan Silaturahim di Masjid Jami' Ittihad. Sore kali ini pamit mundur dan insya Allah kita akan dapat kembali di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq illa qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.